Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita sampai detik ini. Dengan izin dan kemudahan dari Allah, kita bisa kembali berkumpul duduk di salah satu dari taman-taman surga, yang ini merupakan nikmat besar yang patut untuk kita syukuri. Karena tidak semua orang yang diperdengarkan adanya kebaikan, tidak semua orang ketika melihat ada peluang untuk melakukan amal soleh, dia bisa melakukannya. Dia bisa mendatanginya. Maka ketika kita di pagi hari ini bisa duduk di majelis ilmu, mudah-mudahan ini adalah tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita semua. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan hamba tersebut dalam urusan agamanya. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian bulanan kita bersama surat-surat yang ada di dalam juz 30. Kita sekarang masuk ke surat yang baru, yaitu surat Al-Falaq. Sebelum kita mengkaji tafsirnya, izinkan saya untuk mengajak jamaah sekalian membaca surat yang mulia ini. Kita baca dari ta'awudz, ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Barakallahu fikum. Kita mulai dari poin penggolongan surat Al-Falaq. Para ulama berselisih pendapat tentang apakah surat Al-Falaq ini digolongkan kepada Makkiyah atau kepada Madaniyah. Sebagian ulama diantaranya
Imam Hasan Al-Basri, kemudian juga Ikrimah, kemudian Imam Atha bin Abi Rabah rahimahumullahu ta'ala mengatakan surat Al-Falaq tergolong kepada surat-surat Makkiyah. Di antara dalil mereka bahwa urutan diturunkan surat Al-Falaq ini setelah surat Al-Fil. Dan setelah surat Al-Falaq masih ada surat-surat lainnya yang tergolong kepada surat Makkiyah. Kemudian ada sebagian ulama mengatakan bahwa surat Al-Falaq tergolong kepada Madaniyah, yaitu surat yang diturunkan setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Di antaranya adalah pendapatnya Imam Qatadah dan salah satu riwayat dari Ibnu Abbas rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu anhumah. Wallahu a'lam, ya. Dengan adanya perselisihan pendapat ini tidak terlalu berpengaruh kepada isi dari kandungan surat Al-Falaq. Kalau dilihat dari sababun nuzul, jamaah, apa sababun nuzul? Sebab turun, kronologi turunnya ayat atau surat Al-Falaq ini, sepertinya surat Al-Falaq ini Madaniyah. Diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Seperti apa sababun nuzul? Ya. Jadi Nabi SAW sebelum diturunkan surat Al-Falaq, tepatnya juga dengan surat An-Nas. Karena surat Al-Falaq dan An-Nas ini sekali lagi dua sejoli. Ya. Dua surat yang seringkali menemani kehidupan kita. Bukan hanya itu, dua surat yang diturunkan juga kepada Nabi SAW secara bersamaan. Bukan hanya itu, ternyata surat Al-Falaq dan surat An-Nas juga posisi di dalam Al-Qur'annya pun berdampingan. Nah, yang disebut dengan Al-Mu'awwidzatain, ya. Surat ini disebut dengan Al-Mu'awwidzatain. Jadi ketika sebelum turun surat Al-Falaq dan An-Nas, Nabi SAW pernah mengalami sebuah musibah, yaitu beliau disihir. Beliau terkena sihir, dan yang mengirim sihirnya adalah seorang Yahudi. Nah ini Pak, Yahudi itu adanya di mana? Ada tidak di Mekah? Tidak ada. Ketika itu Yahudi itu mereka bertempat di kota Madinah. Orang Yahudi ini bernama Labid bin Al-A'sam. Ya, Labid bin Al-A'sam dari Bani Zuraik. Disebutkan dalam sebuah riwayat, yaitu riwayat Bukhari dan Muslim, Aisyah sendiri yang bercerita. Sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang menyihir beliau, seorang laki-laki dari Bani Zuraik yang bernama Labid bin Al-A'sam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhayyal ilaihi annahu kana yaf'alu syai' wa ma fa'alah. Apa bentuk sihir yang dikirimkan, jamaah? Dan ini akidah ahlu sunnah wal jamaah, bahwa sihir benar-benar nyata. Dan sihir ada pengaruhnya, bisa memberikan pengaruh, walaupun pengaruh itu sekali lagi di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hikmah pastinya, jemaah. Kenapa Nabi SAW terkena sihir ini? Pengaruhnya, kata Aisyah, ketika Nabi disihir, Nabi itu dihayalkan. Makanya disebutnya sihir takhil. Sihir takhil. Nabi SAW dihayalkan, Nabi melakukan sesuatu, padahal Nabi tidak mengerjakan sesuatu tersebut. Dan ini
sekali lagi harus kita yakini jamaah, karena sihir itu sejatinya, karena ada sebagian ahli bid'ah ya, yang mereka menolak riwayat ini. Padahal riwayatnya tadi siapa? Bukhari, Muslim, sahih jamaah. Mereka mengatakan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disihir nanti berarti selama durasi Nabi terkena sihir, Nabi akan ngaco. Nabi akan menyampaikan wahyu ini sembarangan. Ya. Maka kata para ulama, sihir yang menimpa Nabi hanya berkaitan dengan fisik beliau, sebatas fisik, tidak sampai ke akal. Tidak sampai ke akal. Tidak sampai yang berkaitan dengan wahyu. Sebagian ulama mengatakan diantaranya Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir ini 6 bulan jemaah. Durasinya lumayan panjang, setengah tahun. Ada yang mengatakan 40 hari. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan melakukan sesuatu, padahal Nabi tidak melakukan sesuatu itu. Kita juga diingatkan oleh Allah, ada Nabi lain yang pernah terkena sihir juga matanya. Nabi siapa jemaah? Nabi siapa? Yusuf. Nabi Musa. Nabi Musa. Karena sihir ini apa? Ngetren. Apa ngetren Pak? Viral apalagi. Ketika itu sedang betul-betul digandrungi oleh masyarakat Mesir di zamannya Nabi Musa. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan mukjizat kepada seorang nabi, mukjizatnya itu biasanya menyesuaikan dengan kondisi yang sedang apa? Digandrungi oleh masyarakat. Ketika Rasulullah diberikan Al-Qur'an, yang digandrungi di kota Mekah ketika itu apa? Syair, keindahan bahasa. Ketika Nabi Musa diberikan mukjizat, tongkat bisa berubah menjadi ular. Kemudian tangan ketika dimasukkan ke saku, kemudian dikeluarkan bisa bercahaya terang. Ini seakan-akan sihir, tapi bukan sihir. Ini adalah mukjizat. Nah, ketika itu Allah sebutkan di dalam surat Thaha ayat 66 sampai 68. Lihat Pak. Ini dalil Nabi juga bisa terkena sihir. Sama seperti penyakit sihir itu. Nabi lain juga terkena penyakit tidak? Terkena penyakit. Nabi Ibrahim pernah sakit? Pernah sakit. Nabi Ayub pernah sakit? Pernah sakit. Sama seperti orang yang terkena sakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala bal alqu. Ketika itu Nabi Musa mengatakan kepada tukang sihir Firaun, lemparkan tongkat dan tali-tali kalian. Tunjukkan kehebatan kalian. Ya, silahkan kalian dulu yang menunjukkan kehebatan. Fa idza hibaluhum wa isayyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Ketika dilemparkan tali-talinya penyihir Firaun, apa yang terjadi kata Allah? Yukhayyal, dihayalkan di matanya Nabi Musa dan dihayalkan juga di mata masyarakat yang ketika itu sedang menonton, bahwa tali-tali itu betul-betul seakan-akan menjadi ular yang berjalan. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Ketika itu kata Allah, ada rasa takut di dalam diri Nabi Musa. Allah tegur, qulna, kami katakan kepada Musa, la takhaf, jangan takut wahai Musa, innaka antal a'la, sesungguhnya engkau itu lebih tinggi. Tauhid itu akan selalu menang wahai Musa. Jangan takut dengan para penyihir. Sihir itu lemah. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pendukung bahwa Nabi terkena sihir. Kemudian kata Aisyah melanjutkan ceritanya. Sampai akhirnya ketika suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus berdoa kepada Allah meminta kesembuhan. Sampai akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Aisyah
bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjawab doa-doaku wahai Aisyah, dengan Allah mengirimkan dua malaikat, ya, dua malaikat. Yang satu kata Nabi dia berdiri, nah, yang satu dia berdiri di sisi kaki Nabi dan yang satu lagi di kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang satu malaikat mengatakan, ma waja'ar rajul, laki-laki ini kenapa ya, katanya. Maksudnya Nabi Muhammad ini sakit apa? Kemudian kata malaikat yang satunya lagi, mabub, dia adalah seorang yang disihir. Siapa yang menyihirnya? Kemudian kata malaikat yang satu lagi mengatakan, Labid bin Al-A'sam, langsung dikabarkan. Ini makanya untuk sihir kan perkara goib ya. Kadang kita tidak tahu siapa yang mengirim sihir itu. Maka minta jawaban kepada Allah. Qala fi ayyi syai', kata si malaikat yang satu, apa sarana, apa namanya Pak? Sarana sihirnya itu apa? Kata malaikat yang satu mengatakan, katanya dari rambut-rambut yang rontok. Dari rambut-rambut yang rontok yang ketika itu diambil dari sisir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diikat, ya, dicampur dengan kulit mayang dari buah kurma. Kemudian ikatan tersebut disebutkan ada 11 ikatan. Kita sudah sebutkan sesuai dengan jumlah ayat yang Allah turunkan dari surat Al-Falaq dan An-Nas. Berapa ayat Pak? 11. Setiap Nabi membaca ayat ini ikatannya terlepas. Kemudian kata malaikat yang satu bahwasannya buhul sihir itu dilemparkan oleh tukang sihir si Labid bin Al-A'sam itu di sebuah sumur yang bernama Darwan. Sumur Darwan. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Aisyah, ketika aku mendatangi sumur tersebut, karena diberitakan oleh malaikat, ya, aku melihat bahwasannya airnya itu berwarna merah. Berwarna merah seperti air yang tercampur dengan cairan acar. Kemudian kulit mayang dari buah kurma itu seperti tanduk setan. Kemudian kata Aisyah, wahai Rasul, apakah engkau tidak mengeluarkan buhul sihir itu yang tadi terlepas satu persatu? Kata Nabi, tidak perlu, karena sesungguhnya Allah telah memberikan kepadaku kesembuhan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sumur tersebut untuk dikubur, ya, untuk ditimbun. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sababun nuzul dari surat Al-Falaq dan An-Nas. Jadi malaikat tadi membawa dua surat ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu diruqyah langsung oleh dua malaikat. Dan dari riwayat ini juga kita bisa mengambil faidah begitu kejinya dan buruknya perbuatan sihir. Tidak ada namanya sihir putih, penyihir putih, tidak ada. Semua sihir itu adalah keburukan. Pasti orang yang melakukan sihir itu dia bersekutu dengan iblis, dia bersekutu dengan setan. Makanya nanti kita akan baca di dalam surat Al-Falaq, wa min syarrin naffatsati fil uqad. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan penyihir-penyihir wanita. Kenapa disebut penyihir wanita? Emangnya tidak ada dukun laki-laki? Ada tidak dukun laki-laki? Ada. Banyakan mana ibu? Katanya sebagian ulama, kenapa di surat Al-Falaq disebutkan penyihirnya itu penyihir wanita? Karena di bangsa Arab ketika itu yang paling banyak berprofesi menjadi penyihir adalah wanita. Kurang kerjaan, tidak ada kesibukan. Kalau laki-laki kan nyari nafkah gitu. Kalau wanita ini suka menyimpan dendam. Suka menyimpan dendam, suka gibah, sehingga ketika sakit hati larinya ke sihir ini. Ya.
Ada sebagian yang mengatakan kenapa disebutkan penyihir wanita, padahal yang menyihir Nabi laki-laki atau wanita tadi? Laki-laki, namanya Labid. Ternyata Labid ini punya beberapa anak perempuan dan semuanya mewarisi sihir dari Labid. Biasanya dukun itu nurunin ilmunya ke anaknya, makanya hati-hati Pak, jangan jadi anak dukun ya. Atau ketika kita punya orang tua yang mungkin dulunya pernah ngedukun, maka biasanya jin itu ada jin warisan, diwariskan. Dan ada sebagian kisah ya, dia tidak salah apa-apa anaknya, sampai di ruqyah ketika itu di pondok pesantren kami, sampai berbulan-bulan untuk mengeluarkan jinnya. Orangnya Masya Allah ya, betul-betul mengamalkan sunnah, sholatnya rajin. Akan tetapi tadi dia mendapatkan jin itu dari ayahnya, dari orang tuanya. Baik. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sihir ini memperingatkan kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ijtanibus sab'a al-mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Di antaranya adalah wasihra. Di antara 7 perkara yang membinasakan itu adalah sihir. Dan hukumnya dalam Islam dibunuh ya. Penyihir itu hukumannya dibunuh, sebagaimana dilakukan juga di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita mengetahui sababun nuzul dari surat Al-Falaq, sekarang kita masuk ke ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakan wahai Muhammad, ucapkan apa? Ayat-ayat nanti yang ayat-ayat yang kami turunkan ini ucapkan untuk menjadi apa? Sarana. Jadi Allah memerintahkan, qul itu artinya ucapkan atau katakan. Yang qul ini di dalam Al-Qur'an kata para ulama ada 2, Pak. Biasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya diperintahkan untuk mengucapkan atau berkata itu tujuannya untuk diri sendiri atau untuk disampaikan kepada orang lain. Nah, untuk surat Al-Falaq dan An-Nas ini karena 2 ayat ini adalah ayat ruqyah, maka maksudnya ucapkan untuk mengobati diri ya. Ucapkan untuk menyembuhkan, untuk memberikan perlindungan. A'udzu birabbil falaq, bahwasannya aku berlindung kepada pencipta. Rob itu apa? Pencipta, pemilik, pengatur. Kepada pencipta Al-Falaq. Kita akan tafsirkan nanti Al-Falaq itu apa. Namun sebelumnya jamaah, dari kata a'udzu yang artinya apa tadi? Aku berlindung. Di dalam syariat Islam, para ulama membagi ketika seseorang meminta pertolongan kepada Allah, ada 3 istilah yang kita kenal. Yang pertama adalah isti'anah. Isti'anah artinya minta tolong. Yang kedua isti'adah, yang artinya minta perlindungan. Yang ketiga adalah istighotsah. Istighotsah artinya sama Pak, kurang lebih sama, minta tolong, minta perlindungan. Ada persamaan dan ada perbedaan antara 3 perkara yang tadi kita sebutkan. Apa persamaannya? Ketiga-tiganya itu termasuk bagian dari doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbedaannya apa? Isti'anah, kata para ulama, isti'anah itu meminta pertolongan kepada Allah dalam cakupan yang umum. Minta tolong apa saja. Itu yang kita ucapkan di surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in itu dari kata-kata isti'anah, ya Allah tolong saya ya Allah. Dalam segala perkara. Dalam urusan pekerjaan saya, dalam urusan ibadah saya.
dalam urusan rumah tangga saya, dalam urusan pendidikan saya minta pertolongan kepadamu. Ada yang kedua tadi, isti'adah. Apa isti'adah ini? Meminta perlindungan. Yang namanya perlindungan itu berarti keburukannya sudah terjadi atau belum terjadi. Isti'adah sebetulnya sebelum terjadi, ya. Idealnya seperti itu. Jadi namanya minta perlindungan, keburukan itu belum sampai kepada kita. Kemudian yang ketiga namanya istighatsah. Istighatsah kata Syekh Saleh Fauzan, istighatsah itu adalah kita meminta pertolongan kepada Allah ketika keburukan itu sedang terjadi dalam kondisi genting. Betul-betul kitanya sedang berada di kondisi genting. Itu disebutnya istighatsah. Nah, dan a'udzu atau isti'adah, sekali lagi kata para ulama, ini menunjukkan di antara makna isti'adah adalah dekat, dekat dan membentengi diri. Jadi seseorang ketika mengucapkan a'udzu, itu sejatinya dia sedang mendekatkan diri dia kepada Allah. Kita tidak ingin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dari kata a'udzu, ini memantik dan mendorong seorang hamba untuk meningkatkan tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin bergantung, ingin meminta pertolongan, ingin meminta perlindungan, itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan karena saking ingin ini pendekatan kata a'udzu ini, kita ingin selalu dekat dengan Allah. Allah pun memberikan kepada kita sebuah syariat untuk selalu membaca dua ayat ini dalam beberapa aktivitas ibadah harian kita, supaya kita selalu dekat gitu, tidak jauh. Namanya a'udzu itu selalu dekat, ingin selalu dekat dengan Allah. Contohnya apa? Yang pertama, ketika kita membaca zikir pagi, petang, kita baca surat Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ya. Kemudian juga diantaranya sebelum tidur. Nabi SAW apabila beliau hendak berbaring di kasurnya, maka Nabi SAW akan mengumpulkan kedua tangannya untuk menengadah berdoa, kemudian membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Setelah membaca ketiganya, kemudian Nabi usapkan ke seluruh tubuhnya, kata Aisyah, kepada bagian tubuh yang bisa dijamah atau bisa disentuh oleh kedua tangannya tadi. Yang ketiga kapan, Pak? Baca surat Al-Falaq dan An-Nas ketika setelah selesai sholat fardu. Amaroni, kata Uqbah bin Amir, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'al muawwidat dubura kulli salatin. Aku diperintahkan oleh Rasulullah untuk membaca muawwidat, surat-surat perlindungan ketika selesai atau di penghujung dari salat fardu. Kemudian yang keempat diantaranya adalah ketika meruqyah. Ruqyah. Jadi ini di antara bukti, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala pun ingin kita untuk senantiasa dekat sesuai dengan makna dari a'udzu itu sendiri. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada kata Rabbil Falaq. Aku meminta perlindungan, katakan wahai Muhammad, aku meminta perlindungan kepada pencipta, pengatur, dan pemilik Al-Falaq. Kalau di Quran terjemah, antum melihat apa, Pak? Waktu subuh. Apakah ini benar? Benar. Ini salah satu di antara riwayat dari Ibnu Abbas, ya.
Jadi arti falak adalah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menyingsingkan cahaya subuh untuk membelah kegelapan malam. Tafsiran yang lain dari al-falak, kata sebagian ulama, maknanya adalah penjara yang ada di neraka jahanam. Nama penjara Sijnun fi Jahannam, penjara yang ada di neraka jahanam. Apa kaitannya, Pak? Surat Al-Falaq ini tujuannya apa? Minta perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan. Kata Imam Ibnu Qayyim, sekurang-kurangnya ada 4 keburukan yang kita meminta perlindungan kepada Allah dengan surat Al-Falaq ini. Perlindungan apa saja? Dari apa saja? Min syarril makhluqat, dari seluruh makhluk, keburukan makhluk secara umum. Kemudian yang kedua dari keburukan waktu malam, yang ketiga dari keburukan penyihir, dan yang keempat dari keburukan orang-orang yang memiliki hasad, memiliki sifat dengki. Nah, orang-orang yang buruk ini, diantaranya penyihir, nanti di akhirat akan ditempatkan di mana? Neraka jahanam. Allah ini seakan-akan sedang mengancam. Ya, aku berlindung kepada Rob, pemilik, pencipta, dan pengatur sebuah penjara yang ada di neraka jahanam yang nanti akan ditempati oleh orang-orang yang suka ingin berbuat buruk kepada kita. Sampaikan ancaman ini. Tafsiran yang lain, jemaah. Tafsiran ketiga, ya. Yang dimaksud dengan al-falaq adalah semua makhluk yang ada di alam jagat raya ini. Al-falaq itu artinya apa? Al-falaq itu secara bahasa sesuatu yang terbelah. Sesuatu yang terbuka atau terbelah. Dan antum silahkan tadabbur dan tafakur, Pak. Semua makhluk yang ada di alam jagat raya ini kemunculannya dan kehadirannya rata-rata dengan cara terbelah. Kita sebagai manusia, kita keluar dari muka bumi ini terbelah tidak? Terbuka tidak? Mohon maaf, dari kemaluan ibu kita. Atau dari selaput. Selaput apa itu namanya, Pak? Selaput yang membungkus si bayi. Itu kan terbelah, terbuka. Kita ini falak nih. Atau misalkan dari contohnya lagi al-falak tadi waktu subuh. Waktu subuh itu kenapa disebut falak? Karena dia membelah juga. Membelah apa tadi? Membelah kegelapan malam. Makanya antum kalau lihat cahaya subuh seakan-akan dia sedang membelah, Pak. Awalnya itu kan putih. Fajar apa itu? Ada 2 fajar itu. Ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Fajar kadzib itu yang membelahnya ke atas. Sedangkan fajar shadiq itu yang cahayanya merata. Ya, seakan-akan dari ufuk selatan misalkan ke ufuk utara. Ya. Contohnya lagi, misalkan yang terbelah dari makhluk-makhluk yang ada di alam jagat raya ini apa? Laut. Laut. Pernah terbelah tidak? Pernah terbelah oleh kekuasaan Allah melalui tongkatnya Nabi Musa. Siapa yang membelah itu? Hakikatnya adalah Allah. Siapa yang terbelah lagi? Apalagi yang terbelah? Bulan, jemaah. Bulan pernah terbelah. Iqtarobatis sa'atu wan syaqqal qamar. Oleh telunjuknya Rasulullah SAW, dan itu sekali lagi Allah yang membelahnya. Dari makhluk yang terbelah apalagi biji-bijian. Makanya dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha falikul habbi wan nawa." Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang membelah biji-bijian itu.
Allah yang membelah. Makanya ajarkan kepada anak-anak kita, jemaah. Kadang kita ini selalu mengkaitkan dengan hanya semata-mata proses alam saja. Di sini ada yang guru biologi. Nah, terbelahnya biji, ya, itu tidak sendiri, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pendidikan Qur'annya gitu loh. Ketika kita melihat matahari atau fajar, ini yang membelah kegelapan malam itu bukan hanya sebatas proses alam, bukan, tapi atas kuasa Allah. Sewaktu-waktu Allah bisa menerbitkan matahari itu dari arah barat. Selama ini mungkin kita melihat dari arah timur. Allah, Pak, yang berkehendak atas segala sesuatu ini. Baik. Kemudian juga yang terbelah apa lagi? Bumi dan langit. Di dalam surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Annas samawati wal ard." Bahwasannya langit dan bumi, kata Allah, karena tak keduanya itu dulunya adalah satu padu. Fafataknahuma, kemudian kami yang membelah-belahnya. Sekarang pertanyaannya, langit ada berapa lapis? 7. Siapa yang membagi-bagi itu? Yang membelah-belah itu? Allah. Sama, bumi juga, Pak. Ada lapisan-lapisannya. Yang membagi-bagi itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah qul a'udzu birabbil falaq. Para ulama luar biasa, Pak. Ketika kita mentadaburi ayat pertama ini. Ketika Allah ingin meyakinkan Nabi Muhammad bahwa Allah bisa menyembuhkan sihir, bisa menyembuhkan keburukan. Kita itu minta kesembuhan, perlindungan itu kepada zat yang bisa membelah segala sesuatu. Ini menunjukkan Allah itu apa? Zat yang maha kuasa dan kuat, al-qawi. Kalau Allah tidak kuat, ya, bukan, kalau Allah Subhanahu wa taala bukan zat yang maha kuat, Allah tidak akan bisa membelah bumi. Allah tidak akan memiliki kuasa untuk membelah-belah langit, lautan, bulan. Jadi yakinlah, Pak, ketika kita diliputi dengan keburukan, dengan membaca surat ini, keburukan itu pun akan terbelah. Keburukan itu akan terbelah dan kita akan mendapatkan kebaikan. Selanjutnya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita beranjak ke ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Min syarri ma khalaq." Aku berlindung kepada Allah, ya, Rob al-Falaq tadi, dari apa? Yang pertama, min syarri ma khalaq, dari seluruh keburukan makhluk. Dari seluruh keburukan makhluk. Karena sejatinya manusia ketika hidup di dunia itu akan diliputi dengan segala keburukan. Di kanan kiri kita ada keburukan, di depan di belakang kita ada keburukan, atas bawah kita ada keburukan. Ini luar biasa ayat, Pak. Seakan-akan sangat-sangat menyeluruh gitu, Pak. Min syarri ma khalaq, aku meminta perlindungan kepada Allah dari seluruh keburukan yang ada di alam jagat raya ini. Nah, kata para ulama, faedahnya apa? Ketika Allah menciptakan makhluk, ini faedah dari ayat yang kedua. Allah itu menciptakan makhluk, ya, ada yang karakternya seluruhnya itu baik. Makhluk itu tidak memiliki keburukan sedikit pun. Contohnya apa? Malaikat. 100% baik. Dalilnya mana, Ustaz? Dalilnya adalah firman Allah, la ya'sunallah. Mereka adalah makhluk-makhluk yang tidak bermaksiat kepada Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka akan senantiasa melakukan apa yang diperintah oleh Allah kepada mereka. Dan antum jangan terhasut dengan, Ustadz, ada malaikat yang jelek, saya pernah dengar. Siapa namanya, Pak?
Pernah dengar tidak? Harut Marut. Pernah dengar tidak? Di zaman Nabi siapa? Sulaiman. Katanya itu malaikat jelek, katanya pernah dikutuk. Tidak ada judulnya, Pak. Malaikat jelek. La ya'sunallah tadi dalilnya. Mereka tidak akan pernah bermaksiat. Harut Marut itu apa? Ya. Mereka disebutkan kata para ulama, sejatinya malaikat Harut dan Marut itu diturunkan oleh Allah untuk menguji. Jadi menurunkan ilmu yang berkaitan, ada ilmu ya yang berkaitan mungkin dengan sihir. Nah, itu untuk fitnah, bukan mengajarkan, bukan. Jadi untuk mereka pun menurunkan atau mengajarkan ilmu itu atas dasar perintah Allah. Ternyata digunakan oleh manusia untuk betul-betul berbuat keburukan, bahkan dikembangkan. Jadi awalnya sihir itu untuk apa? Yufarriquna bainal mar'i wa zawji, untuk memisahkan antara suami dan istri. Itu sihir yang paling banyak di dunia, Pak. Untuk memisahkan, untuk membuat orang cerai, supaya di rumahnya itu selalu panas. Itu rata-rata sihir digunakannya untuk itu. Baik. Jadi ada makhluk yang seluruhnya itu baik, yaitu malaikat. Ada makhluk yang seluruhnya yang ada pada dirinya itu buruk, nggak ada kebaikan sedikit pun, yaitu iblis. Ya. Dan ada makhluk dia punya potensi untuk berbuat baik dan ada potensi untuk berbuat buruk, yaitu manusia dan jin. Manusia dan jin. Nah, kita ini membaca surat Al-Falaq itu kira-kira berarti minta perlindungannya dari yang mana ini? Untuk dari iblis, dari manusia, ataupun dari jin, atau dari makhluk-makhluk yang lain seperti binatang juga. Karena binatang juga punya potensi untuk memberikan keburukan, seperti kalajengking misalkan, atau binatang-binatang yang berbisa lainnya. Dan keburukan itu terkadang memang dekat dengan kita, diantaranya keluarga kita, jemaah. Kadang ada istri yang buruk sama kita, atau sebaliknya suami. Contoh istri yang buruk apa? Kalau suaminya mau sedekah ditahan. Nah, itu antum baca surat Al-Falaq. Mau sedekah dihalang-halangi, Pak, ini belum beli kulkas baru kita. Jangan banyak-banyak sedekah, kata si istri. Sama misalkan si istri pengen ngaji atau ya diancam oleh suaminya dan seterusnya, malah jilbabnya disuruh dibuka ya. Ini berarti ada keburukan yang ada di dekat kita, terkadang dari keluarga kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum, dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu ada sebagian dari mereka berpotensi untuk menjadi musuh bagi kalian. Musuh, kadang kitanya nggak sadar saja. Fahdharuhum, maka waspadalah. Waspadalah terhadap kejahatan mereka, terhadap keburukan mereka. Baik. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga dari ayat yang kedua ini meminta perlindungan kepada Allah. Keburukan itu ada yang sifatnya hissi, ada yang sifatnya maknawi. Hissi itu berarti terlihat, bisa terasa oleh panca indera kita. Ada keburukan-keburukan yang maknawi, makanya kita meminta perlindungan kepada Allah ini dari segala sesuatu keburukan, baik yang bisa kita lihat atau yang tidak bisa kita lihat, yang bisa kita deteksi atau yang kita tidak bisa deteksi. Di antaranya kalau yang maknawi, sihir. Yang maknawi sihir. Kalau hissi, keburukan misalkan yang hissi yang terlihat adalah keburukan pencuri misalkan.
begal, yang diketahui ataupun yang tidak diketahui. Yang tidak diketahui biasanya misalkan orang-orang yang hasad. Karena hasad itu kan tidak terlihat ya. Mungkin di depan kita dia bermuka manis, ternyata di belakang kita dia menyimpan hasad, bahkan memasang mata panas yang nantinya akan berefek kepada penyakit ain. Penyakit ain. Nanti kita akan sebutkan, Pak. Insyaallah di ayat di akhir-akhir ya. Kemudian kita juga meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang memang dari zatnya dia memiliki keburukan, ya, memberikan keburukan. Contohnya adalah dari fitnah Dajjal. Makanya kita minta perlindungan dari Dajjal di mana? Di penghujung tasyahud atau tahiyat kita. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jadi dia punya potensi betul-betul zatnya itu buruk, Dajjal itu. Atau dari perkara-perkara yang secara tidak langsung akan mendatangkan keburukan. Contohnya apa? Fitnah mahya tadi. Wa min fitnatil mahya. Fitnah mahya itu apa? Fitnah kehidupan itu apa? Kata para ulama, syahwat dan kebodohan. Jadi kalau orang bodoh, dia akan dekat dengan keburukan secara tidak langsung. Kalau seseorang selalu tunduk dengan syahwatnya, maka dia akan dekat dengan keburukan. Contohnya lagi, kalau seseorang merawat sifat yang namanya malas. Sifat malas itu juga akan memberikan kepada kita keburukan, Pak. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita juga doa minta perlindungan dari sifat malas. Allahumma inni a'udzubika minal jubni minal hammi wal huzun minal hazan wal ajzi wal kasal. Jadi ini apa namanya, beberapa sifat ya, sifat-sifat tercela. Baik. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita beranjak ke ayat yang ketiga, mungkin ayat yang terakhir ya yang kita bahas di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min syarri ghasiqin idza waqab." Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari keburukan apa ini? Keburukan apa yang ketiga ini, Pak? Di ayat yang ketiga. Keburukan waktu malam, yang waktu malam itu sifatnya gosik. Gosik itu apa? Mengalir. Lembut, Pak. Tidak, lihat, malam itu kan bertahap ya, tidak ujug-ujug atau tidak tiba-tiba gelap. Lihat bahasa Allah Subhanahu wa taala, malam itu seakan-akan mengalir. Dari maghrib agak sedikit gelap, terus jam 7 cahaya-cahaya mega merah itu hilang, terus semakin tengah malam semakin gelap gulita. Aku berlindung kepada Allah dari keburukan gelapnya malam yang semakin mengalir. Makanya di antara minuman penghuni neraka jahanam apa? Gosak, gosak ya. Jadi mengalir cairan-cairan yang panas. Nah, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari keburukan malam ketika malam tersebut semakin larut. Kenapa kita berlindung kepada Allah dari keburukan waktu malam, jamaah? Bukankah waktu malam itu termasuk dari ciptaan Allah? Sudah tercakup tidak tadi di ayat yang kedua? Kan dari seluruh
keburukan yang Engkau ciptakan ya Allah, min syarri ma khalaq, yang Engkau ciptakan, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dan di antara ciptaan Allah adalah waktu malam. Terus kenapa Allah sebutkan lagi secara khusus? Ini namanya at-takhsis ba'da ta'mim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesuatu yang lebih khusus setelah Allah menyebutkan sesuatu yang umum. Seperti Bapak Ibu mengatakan anak-anak yang kita suruh ke warung, nah, beli plastik, beli apa lagi, sampo sama garam. Awas ya, garam jangan sampai lupa. Nah itu berarti ketika ada antum tekankan itu, memberikan faedah apa? Ada sesuatu yang lebih penting. Ada sesuatu yang lebih urgen, sangat urgen. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan agar kita meminta perlindungan dari keburukan waktu malam? Kata para ulama, karena memang keburukan-keburukan itu pada umumnya keluar ya, atau dilesatkan di waktu malam. PSK mohon maaf ya. Itu apa namanya, pezina keluarnya di waktu malam. Begal itu beraksinya di waktu malam ya. Tempat-tempat yang di situ banyak kemaksiatan dan zina itu juga dibukanya di waktu malam. Makanya jangan biarkan anak-anak kita itu keluyuran di waktu malam, Pak, karena memang tempat keburukan, waktu keburukan. Dan kita sudah sebutkan di pembahasan sebelumnya, kadang dengan kata malam ini juga menjadi konotasi negatif. Kalau ada hiburan siang, itu antum akan berpikir negatif tidak, Pak? Hiburan siang, oh tidak negatif. Tapi kalau ada orang, dari mana Mas? Dari hiburan malam. Antum langsung berpikir negatif, karena malam ini memang identik dengan keburukan. Wanita siang ada. Wanita siang kita tidak akan berpikir negatif. Ya. Kupu-kupu malam, laki-laki malam. Pokoknya yang malam-malam ini, la haula wala quwata illa billah ya. Rata-rata memang sangat identik dengan keburukan. Oleh karenanya, di antara petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, kata beliau, anna syamsa, bahwasannya matahari idza gharabat, apabila matahari itu mulai terbenam, intasyaras syayatin, di waktu itu setan-setan akan mulai bertebaran. Jadi mulai bertebaran di waktu maghrib. Ya. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fakfitu sibyanaku, maka tahanlah anak-anak kalian, jangan biarkan dia keluar di waktu tersebut, di waktu maghrib. Wahbisu mawasyiakum, dan tahanlah binatang-binatang ternak kalian. Makanya kalau orang kampung kan biasanya ayam-ayam juga dimasukin ke kandang, kambing-kambing sudah mulai dimasukkan. Ini sesuai dengan petunjuk Nabi, Pak. Hatta tadhhab fahmatal isya. Kalau memang ingin mengajak atau membiarkan anak-anak itu keluar sebentar, misalkan ya, untuk sesuatu keperluan, maka tunggulah, kata Nabi, sampai hilangnya cahaya isya. Maksudnya isya itu kan mulai mega merah itu betul-betul hilang. Nah di situ kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau engkau ingin mengeluarkan anak-anak, membiarkan mereka keluar sebentar, maka di waktu itu. Jadi memang waktu malam ini juga, kata sebagian ulama diantaranya Ibnu Hajar, waktu malam ini memberikan kekuatan tersendiri bagi setan dan sekutunya. Waktu malam memberikan ada energi tersendiri untuk setan dan
sekutu-sekutunya. Antum pernah dengar nama Musailamah Al-Kadzab? Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu, Pak. Ini juga diantara sekutunya iblis ini. Nabi palsu ya, sekutu setan. Ketika dia ingin menandingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bercerita ketika diinterogasi, kamu itu katanya dapat wahyu. Ya, dia ingin menandingi Al-Quran. Kalau Al-Quran itu kan ada surat apa-apa, misalkan surat Al-Filnya bunyinya bagaimana? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Belakangnya il-il semua. Bagus. Dan maknanya juga bagus. Ternyata Musailamah Al-Kadzab ini di antara usaha dia ingin menandingi Al-Quran, dia juga bikin surat gajah. Al-Fil itu kan gajah artinya. Ya, dia bikin surat gajah Al-Fil, gajah. Wa ma adraka mal fil. Tahu nggak kamu gajah? Lahu dailun tawil, dia punya belalai panjang. Aneh gitu. Itu mah anak TK juga tahu. Tapi itulah usaha orang-orang bodoh ya, yang mengaku ingin jadi nabi. Ketika ditanya, kamu dapat wahyu itu kapan? Ketika dalam kegelapan malam. Berbeda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi mendapatkan wahyu, kata Nabi, mithlu fahlaqis subhi. Wahyu itu datang seperti cahaya subuh. Itu Pak. Jadi malam ini memang buruk ya. Baik. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sedikit tambahan. Jadi para ulama juga berselisih pendapat tentang kata ghasik ya. Ghasik tadi kita terjemahkannya waktu malam apabila telah gelap gulita. Ada beberapa tafsiran lain, di antaranya yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab tafsirnya. Yang dimaksud dengan ghasik adalah bulan apabila bersinar. Dan ini tidak bertentangan. Semakin malam gelap, biasanya bulan itu semakin terang. Di antara makna ghasik katanya, ketika cuaca itu semakin dingin, dan ini pun tidak bertentangan insya Allah, karena semakin malam biasanya cuaca emang semakin dingin. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ibnul Jauzi, di antara tafsiran ghasik adalah an-najmu, yaitu bintang, dan itu pun keluarnya kapan? Di waktu malam. Demikian saja jamaah yang bisa kita pelajari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan belum ditutup, dipersilahkan. Silakan. Gimana gambaran tentang yang kedua, kalau kita lihat sekarang ini dunia sepertinya itu dunia itu terbalik. Yang malam aku jam 2 biasa mereka di sana. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya ulangi pertanyaannya biar bisa didengar oleh jamaah yang lain. Pertanyaan dari Bapak tadi yang pertama tentang makhluk Ya'juj Ma'juj ya. Ya'juj Ma'juj ini juga merupakan makhluk yang berpotensi ya, memberikan keburukan di akhir zaman, yang kita juga minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk Ya'juj Ma'juj, para ulama berselisih. Jadi memang Ya'juj Ma'juj disebutkan, tapi riwayat ini masih dipertentangkan. Ada yang mengatakan bahwa Ya'juj Ma'juj itu tercipta dari, mohon maaf, cairan mani Nabi Adam alaihi salam yang langsung jatuh ke tanah. Ya.
muncullah makhluk Ya'juj Ma'juj. Tapi wallahu alam, intinya Ya'juj Ma'juj adalah di antara makhluk yang Allah ciptakan. Wallahu alam bagaimana prosesnya ketika itu, dan dia beranak pinak, kemudian juga memiliki ciri tertentu yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang katanya wajahnya itu seperti tempayan, seperti wajan, mungkin rata gitu Pak, ya, bulat rata. Dan dia berjumlah yang sangat banyak sampai nanti ketika keluar itu dia melewati sebuah danau. Ketika bagian awalnya itu mendapati air, maka bagian akhirnya sudah mendapati bagian danau itu kering, saking banyaknya mereka. Dan mereka akan berbuat kerusakan. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Mereka adalah makhluk-makhluk yang akan melakukan kerusakan di atas muka bumi ini. Kadang saya suka beri candaan juga ya. Jadi kita ini sebagai manusia, saya sampaikan juga ke santri, jangan menjadi manusia yang memiliki sifat Ya'juj Ma'juj. Maksudnya suka berbuat kerusakan. Dia makhluk Allah, Allahu a'lam. Seperti Dajjal, ya, Dajjal juga adalah makhluk yang nyata pernah dilihat oleh para sahabat juga, namun para sahabat ketika itu dilupakan tempatnya. Makhluk yang sangat besar. Kemudian berkaitan dengan keadaan di Arab Saudi. Katanya tadi pertanyaannya, di Arab Saudi ini seakan-akan gaya hidup berbalik. Gaya hidupnya berbalik, maksudnya siang itu seakan-akan malam sepi, malam itu jadi seakan-akan siang, ramai. Maka saya katakan, fala tuti wala tuti aktsara man fil ard. Jangan ikuti kebanyakan orang-orang yang ada di atas muka bumi ini. Niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Kehidupan di sana ya dengan beraneka ragam hajat ya, beraneka ragam hajat, karena memang penuh manusia Pak. Ada yang mendapatkan jadwal umroh atau jadwal tawaf itu tibanya malam, otomatis dia harus ke Masjidil Haram di waktu malam itu. Ada yang mungkin jadwal dapatnya siang ya. Untuk yang beribadah mungkin kita tidak akan permasalahkan. Kita tidak akan mempermasalahkan, tapi untuk yang orang-orang yang berkeliaran di waktu malam tanpa ada hajat ibadah, maka ini yang kita jangan ikuti mereka. Bermain-main anak-anak tidak boleh diikuti, itu jelek. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, Nabi membenci tidur sebelum maghrib. Lihat, Nabi benci tidur sebelum maghrib dan mengobrol setelah Isya. Maka sunnah Nabi setelah Isya tidur sebetulnya. Jadi orang Arab sekarang tuh ya belum berarti ya, maksudnya mereka lahir di tanah kelahiran Nabi, tapi gaya hidupnya tidak mesti ya mencocoki perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang baik setelah Isya, kalau kita tidak ada hajat, tidur Pak, tidur, supaya kita bisa beraktivitas ya, bahkan bisa bangun malam. Itu yang lebih positif. Allahu a'lam. Cukup jamaah ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Pertanyaannya tadi berkaitan dengan waktu Nabi terkena sihir itu durasinya cukup lama. Kita ambil misalkan yang 40 hari itu pun lumayan lama. Apa hikmahnya? Hikmahnya memberikan kepada kita sebuah pelajaran bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak memiliki kekuatan. Manusia tidak memiliki kekuatan sekalipun seorang nabi. Berbeda dengan orang-orang sufi, jemaah.
Orang-orang sufi ini seakan-akan wali lebih tinggi derajatnya dibandingkan nabi. Wali itu tidak bisa dibacok, wali itu tidak bisa terkena sihir, wali itu tidak bisa berdarah. Lihat Nabi Zakaria dipotong badannya, Pak. Artinya tidak kebal, nabi loh. Tapi ada sebagian orang tadi, ya, sebagian yang ngilmu, katanya ini ilmu putih, ilmu dari Allah. Dusta itu. Para nabi, kalau ada orang yang harus kebal, yang harus dilindungi dari keburukan pedang, maka yang paling utama siapa? Rasulullah, para nabi, Nabi Zakaria, Nabi Ayub alaihi salam. Tadi sihir itu mirip dengan penyakit pada umumnya. Nabi Ayub sampai 80 tahun sakit nanah di tubuhnya. Ini menunjukkan sekali lagi supaya kita tawakal kepada Allah. Ya, tawakal dan betul-betul kita bersandar dan kita yakin bahwa yang menyembuhkan, kesembuhan itu, kata Nabi Ibrahim gimana? Wa idza maridtu bahwa yashfin. Apabila aku sakit, yang menyembuhkannya adalah Allah. Jadi jangan tawakalnya sama obat. Obat itu ikhtiar. Maksudnya di antara syarat tawakal itu mengambil sebab. Enggak salah. Nabi SAW di antara ikhtiarnya apa? Baca surat Al-Falaq An-Nas. Cuma kan nunggu dulu tadi. Dan hikmahnya yang kedua, ketika seorang muslim itu ditimpa dengan musibah keburukan, itu akan mengangkat derajatnya apabila dia sabar. Semakin tinggi, Pak, derajat dia. Rasulullah, kenapa Ustadz Nabi sakit, sihir? Allah ingin mengangkat derajatnya. Itu keutamaan orang beriman. Wallahu a'lam. Demikian, Bapak. Ya. Ulama ini aroma. Aroma itu tidak bisa dipelajari, tapi sihir bisa dipelajari. Itu sihir, tapi mereka membungkusnya dengan aroma. Nah, jazakumullah khairan Bapak atas tambahannya. Jadi betul di antara perbedaan antara mukjizat, karomah dan sihir, mukjizat itu adalah sesuatu yang di luar nalar manusia, terkadang berlawanan dengan hukum alam. Seperti api harusnya panas tapi jadi dingin. Bertentangan dengan hukum alam, sesuatu khariq lil adah, keluar dari adat manusia. Tapi mukjizat ini hanya diberikan kepada nabi. Jadi kalau ada wali Allah, ya ada orang soleh misalkan, orang soleh, para sahabat itu kan punya karomah juga. Mereka bisa mendengar batu berzikir. Ini jangan disebutnya mukjizat. Jadi mukjizat itu untuk nabi. Untuk karomah itu untuk selain nabi. Nah, kesamaannya apa? Tidak bisa dipelajari. Makanya Nabi Musa untuk membelah laut apakah sampai 2 kali? 3 kali? Bandingkan dengan para yang ngaku-ngaku tadi punya karomah, dia bisa ulang-ulang. Para nabi ketika mendapatkan mukjizat itu tidak bisa diulang sesuai dengan kehendaknya sendiri. Nunggu perintah dari Allah. Kata Allah, idrib bi'asakal bahar. Wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Jadi nunggu Allah memerintahkan dulu. Kalau sekarang kan yang ngaku-ngaku dapat karomah itu seakan-akan bisa dipelajari, kemudian bisa diulang-ulang. Itu tanda kedustaan, Pak. Jadi itu justru indikasi sihir. Indikasi sihir apa berarti? Bisa dipelajari dan bisa diulang-ulang. Wallahu a'lam. Demikian. Saya kira cukup, jemaah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, barakallahu fiik Ibu. Jazakillah. Ya. Iya. Iya. Al-Mukarram, emang karomah itu dari kata-kata karom sih. Betul Ibu. Ya. Karomah itu dari kata-kata mukjizat itu dari kata-kata ajaza ya'jizu. Sesuatu yang membuat selainnya itu lemah. Makanya tongkatnya Nabi Musa jadi ular, membuat penyihir-penyihir itu jadi lemah.
Itu arti mukjizat secara bahasa. Karomah secara bahasa itu artinya kemuliaan. Maksudnya ketika Allah memberikan eh, kelebihan, itu tanda orang itu mulia gitu. Nah, sedangkan al-mukarrom, bukan si MC itu bilang si fulan, si bapak ibu itu punya karomah, bukan. Itu sedikit hanya ingin ungkapan pemuliaan saja. Al-mukarrom seperti al-muhtarom. Demikian Ibu. Boleh insya Allah. Ya. Yang mulia. Ya. 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 Atau kepada ajengan. Ya. Jazakillah khair. Demikian saja jamaah yang bisa kita pelajari. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.